Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa id qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimum bidzalimin. Surat Al-Baqarah ayat 246. Ayat 246 ini menceritakan ketika bagaimana itu Bani Israel meminta kepada Nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka Bani Israel untuk supaya berperang. Ketika meminta seperti itu, Nabi yang diutus oleh Allah tadi itu ada perasaan ragu. Apakah nanti kalau ada pertempuran, sudah ada perintah dari Allah untuk perang, mau enggak perang? Jangan-jangan nanti lari. Jangan-jangan jadi pengecut. Mengatakan, enggak. Bagaimana kami tidak akan perang? Kami sudah tertindas. Kami terusir. Kami ini dan itu. Ternyata, kita baca. Di sini Allah menyatakan alam taro. Tidakkah engkau melihat? Nah, kalimat melihat di sini makna majazi. Makna kiasan, majaz. Karena biasanya kalau kalimat taro, apakah tidak engkau melihat? Melihat apa? Melihat kitab, melihat meja, ada sesuatu yang dilihat. Tapi yang dimaksud oleh Allah di sini alam taro, apakah engkau tidak melihat tentang kejadian Bani Israel? Jadi yang dilihat itu bukan Bani Israelnya, tapi apa yang terjadi di tengah Bani Israel tadi itu. Ilal mala'i kepada al-mala' al-jamaah, kelompok min Bani Israel. Hati-hati ya. Bani Israel itu bukan Israel, Pak. Bani Israel bukan Israel. Bani Israel itu adalah kelompok dari keturunan Nabi Yakub. Ya, kelompok keturunan dari Nabi Yakub. Yang mana Nabi Yakub itu memiliki 12 anak. Di antaranya Nabi Allah Yusuf. Nanti turun-temurun sampai Nabi Allah Musa di antaranya. Sedangkan Israel yang sekarang ini itu negara Zionis. Apa itu Zionis? Zionis itu negara yang memaksakan untuk tinggal di satu tempat yang bukan milik dia. Apakah Zionis ini khusus untuk Israel? Iya. Karena Israel yang ada sekarang ini itu berdiri memproklamirkan dengan sepihak tahun 48. Sebelumnya ditampung Palestina. Ngerti ya? Jangan sampai keliru. Karena nanti ceritanya ini Bani Israel tertindas. Ada bangsa Filistin nanti. Filistin disebutkan di sini. Nah, seolah-olah apa? Kalau kita punya pikiran Bani Israel itu Israel, berarti yang menindas itu Palestina kepada Israel. Padahal bukan. Yang dimaksud Bani Israel di sini bukan Israel yang sekarang. Ini anak kemarin sore bahasa kita orang. Tahun 48 baru muncul. Ngerti ya? Al-Jama'ah min Bani Israel min ba'di. Setelah wafatnya Nabi Allah Musa min ba'di Musa.
setelah wafatnya Nabi Allah Musa dengan beberapa pergantian. Nanti kita baca pelan-pelan. Ai ila qissatihim wa khabarihim, yaitu kepada kisahnya mereka, kabarnya mereka. Apa kabar dan kisahnya mereka? Idz qalu, ketika mereka mengatakan li nabiyyin, kepada nabi. Nabi khalifahnya Nabi Allah Musa generasi yang keempat. Siapa nabi? Samuel. Nabi Samuel, ya, mengatakan kepada Nabi lahum, kepada linabiyin lahum, untuk nabi yang diutus kepada mereka, huwa Samuel. Di tafsir Jalalain, Nabi Samuel mengatakan apa? Linabi lahum ib'ath, utuslah, akim, ayo tegakkan, berikan lana untuk kita malikan, seorang raja yang nukotil, yang kami akan perang ma'hu, bersama raja itu. Ayo, mana Nabi Samuel? Kita ini sudah tertindas, kita butuh perang sekarang ini. Minta sama Allah supaya diberikan satu raja yang mana nanti raja itu akan memimpin kita, yang nantinya kita akan berperang dengan raja tadi itu fisabilillah, di jalan Allah. Tantadimu bihi kalimatana wa narji'u ilaih, yang nabi itu nanti akan ngatur, membuat persatuan di antara kita, dan kami akan nurut kepada nabi itu. Maaf, kepada raja itu. Biasa, bosan untuk perang kan ngono. Kapan perang? Kapan perang? Ini cerita ini sekarang ya, di Al-Quran ya, di Al-Quran. Qala an-nabiyyu lahum, maka nabi itu mengatakan kepada mereka. Nabi siapa? Samuel. Hal asaitum, bisa asaitum, bisa isaitum. Tapi ngoco-ngoco, ngorokon moco di masjid. Hal isaitum, ngoco, balik guro-guro itu. Memang betul ada riwayat bil fathi ainnya asaitum, wal kasri isaitum bisa. Enggak, isaitum. Ada dua, asitum, isaitum. Nggak telu berarti. In kutiba alaikumul qital. Nah, jadi Nabi ini ragu sudah. Sirah, kira-kira, pasalnya ya, lek perang temenan, perang enggak? Temenan dah, perang dah. Hal asaitum, in kutiba alaikum, jika diwajibkan atas kamu sekalian al-qital, perang. Allah tu qatilu, jangan-jangan kamu tidak perang. Jangan-jangan lari nanti. Khobar asa wal istifham. Jadi gini, asa itu biasanya, asa itu kalau dalam bahasa umumnya semoga. Tahu semoga ya? Semoga itu kalau bahasa Indonesianya itu, misal kita mau berangkat ya, doakan selamat. Ya, semoga selamat. Apa mana semoga selamat? Mungkin selamat, mungkin enggak, kan gitu kan? Jadi masih keraguan. Tapi kalau datangnya dari Al-Quran, yakin. Firman Allah, wa minal laili fatahajjat nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi kalau asanya itu dari Allah, yakin. Ini yang kedua ya, perhatikan. Asa kalau umumnya semoga, bisa iya, bisa enggak. Semoga. Tapi kok ngomong, doakan ya anak berangkat iya wes, semoga selamat, ya semoga enggak juga, ya ojo. Ente ucapkan semoga itu sudah paham orang. Satu, kalau datangnya dari makhluk. Kalau datangnya dari Khalik, Allah Subhanahu wa taala, keyakinan. Bukan semoga, tapi yakin. Apa? Wa minal laili, dan dari sebagian min tab'iyah, sebagian al-lail,
dari sebagian malam, wa minal laili fatahajjat, maka laksana bangunlah nafilatan lak, sunnah untuk kamu, maksudnya salat malam. Asa ayyab'atsaka, kan semoga Allah membangkitkan kamu. Enggak, Allah akan memberikan kamu maqamam mahmuda, kedudukan yang terpuji. Paham? Kalau dari Allah. Nah, ini cerita dari siapa ini? Hal asaitum, siapa ini? Nabi Samuel. Berarti dari makhluk ya. Makanya dikatakan khabaru asa wal istifham li takriri tawakku'i. Takrir tawakku, penegasan dengan sesuatu yang dilakukan. Jadi sebetulnya gini, Nabi Samuel sudah tahu iki model ngomong tok iki. Wis ayo wis bongkaren. Engkau mau dibongkar, kita orang akan bantu semuanya untuk bangun pondok. Buyar, dibongkar temenan ndak ono apa-apa. Kayak lapangan badminton orang. Kan biasa kan lagu-lagu gitu kan. Ayo, kapan kita orang perang? Kesuwen wis. Getno. Apa yang terjadi, Pak? Ingkutiba alaikum qitalu alla tuqatilu. Ternyata kamu tidak perang nanti. Qalu, mereka mengatakan, mastikan. Wah malana. Kenapa kita tidak akan alla nuqatila? Kita tidak akan berperang. Fisabilillah, di jalan Allah. Wa qad ukhrijna. Sedangkan kami telah dikeluarkan min diyarina, dari rumah kami, wa abnaina, dan anak-anak kami. Jadi nanti ceritanya itu ada 400 mungkin ya. Itu anak-anak rajanya diusiri nanti. Sama bangsa Filistin, hati-hati. Filistin nanti ada. Baik. Bisababihim wa kasrihim wa qad fa'ala bihim qaumu Jalut. Yang melaksanakan itu, yang ngusir, yang ini kaum Jalut. Ailamani aminhum ma'abujudi muqtadihi. Jadi tidak ada pencegah sama sekali dengan apa-apa yang harusnya terjadi. Artinya gini, kalau sudah diusir ya pastilah. Bahwasanya kita orang apa? Balas dendam. Qala ta'ala, Allah melanjutkan. Perhatikan. Lanjutan ayatnya ya. Falamma kutiba alaihimul qitalu, maka ketika diwajibkan atas mereka ini perang, tawallau anhu, mereka menjauh, wajabunu, dan mereka bersifat apa? Pengecut. Illa qalilam minhum, kecuali jumlah yang sedikit dari mereka. Wa hum alladzina abaru an-nahra ma'a Talut, kama sayati, nanti akan ceritanya. Nah, nanti Nabi Samuel ini berdoa untuk diberikan raja. Allah memberikan raja. Siapa raja itu? Raja yang soleh. Raja yang pemberani, yang soleh, pilihannya Allah. Namanya Talut. Musuhnya siapa? Jalut. Ya. Wallahu alimun bidzalimin. Allah mengetahui dengan orang-orang yang zalim. Nah, kemudian di dalam apa hasyiahnya di sini disebutkan al-jamaah ya. Tadi dikatakan alam tara ilal mala'i, ay al-jamaati. Jamaah di sini al-asyraf, yaitu kelompok orang-orang bangsawan. Kelompok orang-orang bangsawan. Li'annahum, karena dikatakan mereka itu bangsawan. Li'annahum, karena mereka ini humul ladzina yamla'unal aina, yang mereka ini memenuhi pandangan. Artinya apa? Yang mereka ini kalau dilihat haibatan, wibawaan, wa unsan, dan keakraban dijogo. Jadi kaum bangsawan itu ngono. Ya, kaum bangsawan itu gampang ngomong, tidak gampang senyum. Senyumnya pun diatur, jangan sampai kelihatan gusinya kalau senyum.
Ada sekolah kepribadian dulu itu. Sekolah kepribadian. Lek ngomong itu. Terus ngetok wis. Nggak oleh kakak-kakak, nggak boleh. Pakaiannya necis, kalau lewat baunya wangi. Iki rambutnya nggak garisan iki. Ya, wis pokoke ngono lah, klimis bosan kita orang. Itu al-jamaah. Dari ini ya maksudnya dalam firman Allah ini. Taib. Min bani Israil, ya. Nah, dikatakan di sini apa? Wahasilu mabda'itil kalqissah. Wahasilu dan kesimpulan mabda'itil kalqissati, permulaan cerita ini apa itu? Annahu inda wafati Musa, yaitu ketika wafatnya Nabi Allah Musa yang kemarin. Khalafallahu ala bani Israil, Allah menggantikan kepada Bani Israel Yusha bin Nun yang pertama. Jadi khalifah pertama namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu diingat Pak? Yusha bin Nun itu yang barengi Nabi Allah Musa untuk ketemu Nabi Allah Khadir. Itu Yusha bin Nun. Jadi murid setianya Nabi Allah Musa yang Allah menggantikan sebagai kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Allah Musa. Sedangkan Nabi Allah Harun, Nabi. Ini juga Nabi dan Rasul. Kalau Nabi Allah Harun karena diangkat untuk barengi diplomasi dengan Fir'aun. Itu. Bin Nun. Faqama bil khilafati haqqal qiyamin. Yusha bin Nun ini adalah seorang pemimpin yang melaksanakan apa-apa yang memang harus dilaksanakan sempurna. Jadi dia memberikan lapangan pekerjaan, diberikan makan pagi, iya, listrik murah, sekolah ndak bayar, oke guys pokoknya sudah. Iya, bosone ngono. Yusha bin Nun ya. Thumma lamma mata, kemudian ketika wafat itu Yusha bin Nun, takhalafa alaihim Kalib yang kemarin itu. Kalib yang kedua, Kalib namanya. Yang ketiga, Hizqilu. Yang keempat, Ilyas. Yang kelima, Ilyasa. Kemarin Ilyas, ya Ilyasa, ya Hizqil itu kan. Tapi di sini enggak. Di sini dikatakan Hizqil lain, Ilyas lain, Ilyasa lain. Faqamu jami'an. Semuanya ini melaksanakan bil khilafati. Kaman qablahum. Melaksanakan dengan yang sebaik-baiknya. Seperti pendahulu mereka. Enak gitu, bagus. Nah. Kemudian apa? Perhatikan Pak, perhatikan. Thumma doharat lahum al-amaliqatu. Al-amaliqatu. Kemudian muncul setelah kepemimpinan Ilyasa, tidak ada nabi. Tidak ada nabi ketika itu. Muncul yang namanya Amalik. Kaum Amalikoh. Kaum Amalikoh. Siapa kaum Amalikoh ini? Wa kanu fi baladin. Mereka ini tinggalnya di daerah atau qaryatin atau desa min baladin fi baladin, di daerah garibatin min Baitul Maqdis. Tempatnya itu dekat dengan Baitul Maqdis. Tadi kan yuqalu laha Filistin. Nah, kita tidak paham, dibilang Palestina. Bukan. Jadi Filistin yang dimaksud di sini, mereka itu yang memang tinggalnya dengan Baitul Maqdis. Sedangkan Palestina yang sekarang ini, itu daerah bukan cuma Baitul Maqdis, tapi lebih jauh lagi. Disebutkan di Hebron, kemudian apa Ramalah menteri apa? Itu Armalah. Ramalah menteri apa sih? Lebih luas. Jadi perhatikan ya, jangan keliru. Di tafsir Sawi ini dikatakan Palestina, tapi yang dimaksud bukan Palestina yang sekarang ini. Dulu zaman itu yang di situ
itu muncul kaum Amalikoh namanya. Kaum Amalikoh. Apa yang mereka laksanakan? Wa min aulad Amliqu bin Ad. Terus apa? Ad ini Nabi Nuh ya, salah. Hah? Kaum Ad. Bukan, musuh Nabi Soleh. Ad wa Samud loh. Ya. Aghalabu ala katsir min biladihim. Mereka ini apa? Nguasai kebanyakan yang dulunya makmur, sempurna, enak, mulai mereka penguasaan. Wa asaru min abda'i mulukihim. Nah ini, mereka mentawan, ditawan dari anak-anak raja-raja mereka. Jumlahnya 400 orang waziyadatin. 400 orang bahkan lebih. Tapi yang ditawan bukan rakyat jelata. Yang ditawan itu anak-anaknya raja. Kalau sudah anaknya raja yang ditangkap itu menjelekkan raja, Pak. Karena raja itu simbol. Ya, sama seperti kita, bendera itu simbol. Merah putih. Makanya macam-macam gaya One Piece kon. Buyar kon. Awak kon ngibarat One Piece, omamu pindah loh. Cedek masih jamek kon omamu. Ora. Ojo Pak, ojo aneh-aneh kon. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Itu merah putih, kemudian presiden, wakil itu nggak boleh, itu merupakan kehormatan negara. Nah ini termasuk ini. Jadi 400 anak rojo. Yang diambil bahkan lebih dikatakan di sini ya. Bukan cuma itu, wa darabu alaihim al-jizyata. Mereka ini menetapkan untuk bayar pajak jizyah. Walam yakum fihim idzaka nabiyyun. Nah, waktu itu kosong, tidak ada nabi. Tidak ada nabi, ya. Wala dzurriyyatun nabiyyin. Tidak ada juga anak keturunan nabi. Jadi pakeme bumi ku loro. Nabi, karena nabi sudah terakhir tidak ada, anak turunnya nabi. Karena mereka yang akan memberikan penerangan. Tak ulang lagi ya. Walam yakum fihim idzaka, dan tidak ada di dalam mereka ketika itu nabiyun, nabi tidak ada. Wala dzurriyyatun nabiyyin, keturunan nabi pun tidak ada. Sehingga apa? Sehingga penguasaan, pencaplokan daerah, kemudian pembayaran pajak yang tidak sesuai, menekik rakyat ini dan sebagainya, ditawan, dihinakan. Karena apa? Pakeme bumi tidak ono. Siapa pakemnya bumi? Dua. Nabi dan anak nabi. Anak turunnya nabi. Ngerti ya? Subhanallah Pak. Illa kecuali apa? Imra'atun. Ada seorang perempuan, hubla. Yang ketika itu perempuan itu hamil. Min dzurriyyati Lawi. Dari keturunan seseorang yang namanya Lawi. Siapa Lawi ini? Min auladi Ya'qub. Dari anak turun Nabi Allah Ya'qub. Fawaladat gulaman, maka perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Fasammathu Samuel, maka perempuan itu menamai anaknya tadi itu dengan nama Samuel. Falamma kaburo, maka ketika anak itu tumbuh dewasa, nabba'ahullahu alaihim, Allah menjadikan nabi untuk mereka kaum yang tertindas. Wa arsalahu, dan Allah mengutus itu Nabi Samuel ilaihim, kepada kelompok Bani Israel yang ketika itu tertindas. Tsumma innahum, kemudian sesungguhnya mereka talabu minhu. Mereka meminta minhu dari Nabi Samuel malikan, seorang raja. Yuqimu amrohum, yang mana raja itu akan ngurusi urusan mereka. Wa yurshiduhum,
Yang dia berharap raja itu bisa memberikan petunjuk kepada mereka. Lima fihi, untuk apa-apa yang di dalamnya itu solahuhum, kebaikan mereka. Sampai apa? Fa'aqama lahum, maka dia Allah menetapkan untuk mereka Talut. Ila akhiri maqassallahu. Engkau ceritanya setelah ayat berikutnya. Itulah. Jadi hati-hati. Ono Jalut, ono Talut. Lek Talut iki raja sing soleh. Yang soleh, pemberani dia. Ya. Jalut. Min ba'di Musa. Dari setelah Nabi Allah Musa. Ya. Wis kapan rek perang? Ayo kita orang perang. Ingin supaya terjadinya perang. Ternyata setelah ada perintahnya perang, justru mereka lari. Qalu wa malana alla nuqatila. Terus kenapa kita orang kok tidak akan berperang? Gitu ya. Ayu syai'in thabatalana fi adamil qital. Terus kenapa kita orang, alasan apa? Kenapa kita tidak akan perang? Kita sudah tertindas ini. Ayo sudah perang. Hati-hati Pak. Hati-hati. Biasanya sing ngono iku kalau perang melayu dhisik biasanya. Jangan Pak, jangan minta perang. Minta sama Allah kebaikan. Wong perang udah enak rek. Nggak enak. Nggak iso nggak pengajian ini nggak iso. Sampai golek sandang pangan nggak iso. Wedi dibunuh, ono bom dan lain sebagainya. Waqad ukhrijna. Ukhrija usuluna wa abna'uhu wa abna'una. Mereka telah mengeluarkan kakek moyang kami, mengusir anak-anak kami. Fu'ila bihim dalika qaumu Jalut, yang dilaksanakan hal tersebut oleh kaumnya Jalut. Itu. Hina mata akhiru nabiyyin lahum wa huwa Al-Yasa. Jalut ini munculnya ketika khalifah yang kelima Al-Yasa atau Al-Yasa meninggal, wafat. Wa darabu alaihimul jizyah. Minta untuk bayar ini, wa asaru min abnai mulukihim 400 wa syai'an fadlan qarim. Ada sudah hilang. Falamma kutiba alaihimul qitalu, maka ketika diminta untuk berperang, ada perintah atas mereka untuk berperang. Pertamanya gini, fada'a Samuel rabbahu. Maka ketika itu Nabi Samuel berdoa kepada Tuhannya bidalika, dengan itu supaya diberikan apa? Raja yang akan mengatur untuk berperang. Faba'atha lahum malikan, maka Allah mengutus untuk mereka satu raja. Wa kataba alaihim al-qital. Allah mewajibkan atas mereka untuk berperang. Falamma kataba alaihim, maka ketika Allah mewajibkan perang atas mereka, wajabunu, qauluhu wajabunu, aitarkul qital. Ternyata mereka sendiri yang tidak perang. Khaufal mauti, takut mati. Lek biyen ndak, ayo wis perang ojo kuwatir, aku sini ngarep kon buriku. Lek ono apa-apa cek aku dhisik sing kenek. Durung perang. Illa qalil. Ada yang masih tetap ada. Illa qalil, sedikit. Disebutkan di sini wa kana iddatuhum 313. Jumlah mereka itu yang masih tetap mengikuti untuk perang seperti jumlah perang Badar. Ada berapa? 313 orang. Tok. Lainnya tidak ada. Wallahu alimum bidzalimin. Allah mengetahui ya dengan mereka orang-orang yang zalim. Wa hada wa'dun 'adzim. Ini merupakan ancaman yang besar dari Allah. Liman jabuna 'anil qital. Liman jabuna 'anil qital, untuk seseorang yang takut untuk perang. Takut untuk perang itu gimana? Takut untuk perang itu Pak, tidak perlu nyari perang. Minta keamanan. Tapi kalau sudah takdirnya Allah untuk perang, jangan mundur. Bosannya kita orang, musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Ya. Tadi ada baca satu fawaid disampaikan Ibn Katsir. Kadang-kadang, katanya beliau ya,
Allah itu akan memberikan nusroh, bantuan, itu melalui rikun masyak, dengan jalan yang sulit. Di antaranya apa? Al-harbu. Di antaranya peperangan. Dan ini yang dilaksanakan Nabi SAW. Tapi kalau kita natlub bil harb, tidak boleh. Ya Allah, mana perang ya Allah. Jangan. Jangan. Ya Allah, berikan keamanan. Ya Allah, berikan kemakmuran. Iya. Oh, Bani Israel kena loh. Yang meminta kepada Nabi Musa diantaranya nanti ada cerita di ayat yang lain. Kapan perang gitu kan. Ketika akan perang, apa jawabannya? Idhab anta warabbuka faqatila innahahuna qaidun. Wis datang perang temenan, ayo perang Bani Israel. Idhab anta warabbuka. Kau naik berangkat karo Tuhanmu. Faqatila. Iku perang wis loro iku. Tuhanmu karo kon. Innahahuna qaidun. Sesungguhnya kami ini akan duduk ongkang-ongkang tak enteni. Ya apa kabari? Ya iku. Makanya jangan tertipu, Pak. Ya, jangan tertipu. Wis biasa, Pak. Orang itu kalau belum itu biasa kayak ngono. Biasa wis tuakno aku. Aku hasil stamin. Tak cukupi kabeh Pak goroi, Pak. Ojo. Sapa contone? Salah apa? Kan itu. Sudah ya Rasul, doakan aku kaya ya Rasul 3 hari Pak. Minta sama Nabi. So gitu menan, buyar Pak, na'udzubillah. Mati suul khotimah loh. Zaman Sayyidina Utsman. Mati suul khotimah. Itu. Kan yang percaya. Cok khawatir wis apa jarane. Pokoknya aku lulusan lancar. Apa ngene iki apa watuk tahun. Cok percaya. Wis bohong kabeh. Nanti ada kelanjutannya di sini ya. Nanti lanjutannya ada ini. Wa qala lakum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malikan qalu. Ada lanjutannya nanti insyaallah tentang Talut. Wallahu a'lam bissawab.